Hai semua, jadi di video kali ini aku mau sharing sedikit tentang time frame nih. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang time frame dan masih belum begitu paham apa sih fungsinya time frame. Jadi karena banyak pertanyaan yang berulang, aku bikin video ini untuk menjawab pertanyaan kalian. Jadi memang benar dalam kita melakukan scalping ataupun trading di pasar kripto, saham, forex, itu kita penting banget memilih time frame yang tepat. Karena kan setiap orang itu punya tujuan yang berbeda dalam mereka trading di pasar. Ada orang yang melakukan swing trading, ada yang melakukan scalping, ada yang day trading, dan lain sebagainya. Nah, berbeda tujuan yang mau dicapai, maka berbeda juga untuk strateginya. Maka dari itu di video kali ini aku mau sharing sedikit mungkin tentang time frame, bagaimana cara memilih time frame yang tepat untuk kita. Tapi setelah ini. Oke, misalkan kita baru sekali join di pasar kripto ataupun pasar saham, ya dunia pertradingan seperti ini pasti kita langsung dihadapkan dengan banyak hal-hal baru. Apa itu time frame, apa itu candlestick, chart, dan lain sebagainya. Nah, bila mana kalian masih baru, masih awam banget tentang informasi-informasi seperti ini, kalian bisa cek banyak videonya di channel ini. Jadi aku sudah sering kali bahas tentang trading dan juga dunia cryptocurrency. Kalau kalian mau join di grup komunitas Telegram kami, bisa linknya di kolom deskripsi. Oke, jadi topik kita itu adalah time frame. Nah, teman-teman, kalau kita lihat time frame itu kan ada banyak banget ya. Ada 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, kemudian 30 menit, 45 menit, 1 jam, dan lain sebagainya sampai time frame bulanan. Nah, pasti dari kita yang masih baru ini masih bingung apa sih fungsinya dari time frame ini. Nah, jadi time frame ini bisa diibaratkan seperti view atau pandangan kita. Nah, semakin besar time frame yang kita gunakan, misalkan 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, semakin luas juga penglihatan kita. Tapi karena penglihatan kita semakin luas itu, jadi kita tidak bisa melihat hal-hal detail. Nah, maka dari itu kita juga membutuhkan untuk melihat di time frame yang lebih kecil supaya kita bisa memperhatikan hal-hal detail. Oke, sudah paham gambaran umumnya, jadi semakin besar time frame-nya, maka penglihatan kita akan semakin luas. Tapi kalau semakin kecil, maka akan semakin detail. Tapi kita tidak bisa melihat dengan penglihatan yang luas tadi, kalau kita menggunakan time frame yang kecil. Oke, misalkan kalau kalian buka aplikasi exchange kalian. Di sini aku pakai contohnya adalah aplikasi toko kripto ya. Nah, di sini aku pakai untuk time frame yang 5 menit. Nah, kalau aku gunakan time frame yang 5 menit, setiap candlestick. Nah, teman-teman tahu kan candlestick? Jadi candlestick itu mewakili untuk setiap time frame yang kita pakai. Contoh, kalau kita pakai time frame yang 5 menit, maka untuk satu candlestick itu akan menginformasikan informasi yang bisa kita lihat dalam waktu 5 menit. Jadi satu candlestick mewakili 5 menit. Nah, sama hal kalau kita mengganti time frame-nya dengan 1 jam misalkan, maka satu candlestick itu mewakili untuk time frame 1 jam. Nah, teman-teman kalau belum tahu tentang candlestick, bisa cek video aku yang ini. Jadi linknya aku taruh di kolom deskripsi. Karena memahami candlestick itu juga sama pentingnya seperti memilih time frame. Jadi setiap candlestick itu bisa mempresentasikan atau mengilustrasikan kejadian yang terjadi ataupun psikologi market yang terjadi dalam periode tersebut. Jadi pastikan kalian bisa memahami sedikit mungkin tentang candlestick. Itu kalian bisa cek. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana memilih time frame yang tepat? Nah, jadi gini, semakin lama waktu kita melakukan trading, maka time frame yang kita gunakan bisa semakin besar. Dan begitu juga semakin singkat waktu kita dalam melakukan trading, time frame yang kita bisa gunakan juga bisa semakin singkat. Tapi kalau secara teori kalian bisa kok menggunakan prinsip-prinsip seperti ini. Misalkan trading ataupun scalping atau trading jangka pendek, waktunya pendek banget, kalian bisa gunakan waktu 1 menit sampai 5 menit atau 15 menit untuk melakukan scalping saja. Kalau kalian melakukan day trading atau trading harian, trading dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, itu kalian bisa menggunakan time frame yang 15 menit, 30 menit, 45 menit, atau 1 jam. Atau bahkan sampai 4 jam, itu masih oke. Dan kalau kalian misalkan melakukan swing trading, misalkan kalian mau trading nih di hari ini, dan kalian mau take profit seminggu kemudian.
Jadi misalkan kalau kalian mau trading dengan rentang waktu 1 minggu atau mungkin sampai 4 minggu, itu kalian bisa gunakan time frame yang paling kecil adalah 4 jam, kemudian 8 jam, 1 hari, atau 2 hari kalau ada. Oke, jadi tadi itu adalah teorinya ya. Jadi kalau dalam pengalaman aku sendiri, aku kan paling sering melakukan swing trading ya. Biasanya aku trading, beli hari ini, aku simpan mungkin 3 hari sampai 5 hari ke depan, baru aku jual. Kalau yang aku lakukan, itu biasanya aku akan melakukan analisa dari time frame yang daily dulu, dari time frame 1 harinya. Jadi aku lihat dulu tren pasarnya naik atau lagi turun. Kalau naik, itu baru aku melakukan trading. Jadi kalau turun biasanya nggak trading ataupun biasanya pakai yang leverage token. Nah, jadi yang paling pertama adalah pastikan trennya lagi naik. Kalau sudah trennya naik, kita lihat dari time frame daily, barulah kita perkecil ke time frame 4 jamnya. Nah, dengan time frame 4 jam itu kita bisa melihat pergerakannya dengan lebih detail lagi. Kemudian kalau aku mau melihat pergerakan yang lebih akurat lagi, biasanya pakai time frame yang 1 jam. Jadi kadang-kala kan market biasanya ada dramanya juga. Jadi kalau kita mau open posisi yang baru ataupun melakukan average lagi, kita bisa pakai time frame yang lebih detail supaya kita bisa mencari harga yang lebih pas. Begitu juga ketika kita mau take profit. Jadi biasanya take profit juga nggak bisa asal-asalan. Jadi biasanya aku pasti gunakan time frame yang lebih kecil untuk melihat potensi yang lebih menguntungkan. Jadi biasanya kalau aku trading dari waktu 3 hari ataupun lari 5 hari, itu pasti aku gunakan time frame yang 1 hari, kemudian perkecil lagi ke 4 jam, kemudian ke 1 jam. Nah, kalau aku biasanya scalping, itu biasanya aku mulai dulu dari time frame yang 4 jam. Jadi misalkan kalau mau trading dalam waktu 1 hari, dalam waktu kurang dari 24 jam, teman-teman bisa lihat dulu pergerakannya dari time frame 4 jam. Jadi lihat dan pastikan kalau trennya lagi naik. Kalau sudah dari 4 jam, kalian perkecil ke 1 jamnya. Nah, sama juga untuk time frame yang 1 jam itu pastikan trennya lagi naik. Sehingga kita asik tuh scalping. Kalau market lagi naik kan, gampang scalpingnya. Nah, kalau sudah time frame yang 1 jam itu naik, maka kita bisa perkecil lagi ke time frame yang 15 menit atau yang 5 menit. Nah, begitu seterusnya. Jadi, seperti itulah caranya untuk menggunakan time frame. Jadi nggak serta-merta, misalkan kalian scalping, kalian terlalu teoritis. Jadi misalkan kalau kalian baca sebuah artikel, oh scalping itu pakai time frame yang 1 menit sama 5 menit. Jadi kalian nggak lihat trennya di jangka panjangnya seperti apa. Nah, di sana kalau kalian tidak melihat tren secara keseluruhan, itu seringkali terjebaknya di sana. Jadi pertama-tama kita lihat dulu dengan perspektif yang lebih luas. Kemudian kalau sudah dapat gambaran umumnya, trennya lagi naik, barulah kita masuk ke market tersebut. Terus baru deh kita bisa bikin analisa kita dengan time frame yang lebih kecil. Terus kita tentukan open posisinya dengan time frame yang lebih kecil. Sehingga kita bisa dapatkan harga yang terbaik. Dan juga ketika take profit juga sama. Kita lihat dulu trennya apakah masih naik atau akan turun. Baru kita perkecil lagi time frame-nya. Sehingga kita bisa menentukan tempat take profit yang paling pas. Yang paling penting adalah terus terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Belajarlah dari banyak sumber, belajarlah dari banyak hal, kemudian praktek. Karena bagaimanapun juga kalau kita menguasai banyak teori, kalau nggak pernah praktek ya kita nggak dapat experience-nya. Kita nggak merasakan langsung. Jadi teman-teman bisa cari experience kalian sendiri. Jangan takut untuk bertanya. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian mau join di grup Telegram, linknya di deskripsi ya. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Andre, makasih.